Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana PT Delta Dunia Makmur Tbk atau DOIT mencatatkan kinerja kurang apik di kuartal pertama di 2024 dengan membukukan rugi meroket di atas ribuan persen secara tahunan. Meski demikian perseroan mampu mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 4% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Delta Dunia Makmur Tbk atau DOIT membukukan rugi bersih sebesar 19 juta dolar Amerika di kuartal 1 2024. Realisasi ini meroket 1.800% dibanding rugi periode yang sama tahun 2023 di 1 juta dolar Amerika. Meski demikian, DOIT mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 4% year on year di kuartal 1 2024 menjadi 426 juta dolar Amerika dibanding 409 juta dolar Amerika pada kuartal 1 2023. Direktur Delta Dunia Group Iwan Fuad Salim dalam keterangan resminya di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia mengatakan, kerugian terjadi disebabkan oleh kerugian selisih kurs sebesar 17 juta dolar Amerika akibat depresiasi rupiah Indonesia dan dolar Australia. Beban pokok pendapatan naik ke 388,99 juta dolar Amerika di kuartal 1 2024 dari sebelumnya 371,86 juta dolar Amerika di kuartal 1 2023. Alhasil, laba bruto DOIT tercatat 37,22 juta dolar Amerika, turun tipis dari 37,63 juta dolar Amerika di periode yang sama tahun lalu. Beban keuangan naik ke 33,36 juta dolar Amerika dari sebelumnya 20,43 juta dolar di kuartal 1 2023. Beban lain-lain naik drastis ke 12,01 juta dolar Amerika dari sebelumnya 630,62 ribu dolar Amerika di periode yang sama tahun lalu. Sementara per 31 Maret 2024, total aset perseroan sebesar 1,62 miliar dolar Amerika, total liabilitas sebesar 1,37 miliar dolar Amerika, dan total ekuitas 251,73 juta dolar Amerika. Kas dan setara kas tercatat naik 310,77 juta dolar Amerika di kuartal 1 2024. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan langsung saja pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan dari saham DOIT di sepanjang perdagangan hari ini. Di tengah kinerja yang kurang apik, tapi sebenarnya secara teknikal saham DOIT hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, pergerakan saham DOIT di sepanjang perdagangan hari ini. Di mana posisi saham DOIT di sepanjang perdagangan hari ini lebih cenderung bergerak di zona hijau pemirsa, di mana posisinya dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 520, kemudian melemah ke 496 pada pukul 11 lewat 5 menit, menguat ke 545. Pada penutupan sesi pertama siang tadi di 535 dan pembukaan sesi kedua di 540 rupiah per sahamnya, menguat tipis dari posisi penutupan sesi pertama. Kami akan sampaikan updatean posisi DOIT saat ini menguat di 7,77% di 555 dan intraday-nya tadi sempat ke 575 dan posisi ini disentuh oleh DOIT pada pukul 15 atau pukul 3 sore hari ini. Sementara DOIT secara intraday hari ini sempat melemah ke 496 pemirsa, kemudian berbalik arah ke zona hijau di tengah catatan kinerja yang kurang baik di sepanjang kuartal pertama 2024 maksud kami. Kita beralih ke grafis selanjutnya, bagaimana pergerakan saham DOIT di beberapa bulan terakhir. Kenaikannya juga sudah cukup signifikan pemirsa, karena di perdagangan Maret saham DOIT ini sudah mengalami tekanan yang cukup dalam. Kita ke grafis selanjutnya untuk DOIT. Di 15 Desember pergerakan saham DOIT masih di 350-an, 366 di Januari, Februari di 374. Di Maret ini mengalami tekanan yang cukup dalam, sempat menembus di 324 dan 328 level terlemahnya dalam 6 bulan terakhir. April, Mei, dan Juni ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Intraday hari ini sempat ke 575, merupakan level tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Namun lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan di 555 posisi saat ini. 496 level terendahnya. Dan bagaimana dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada? Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda, PER dan PBV-nya dan juga beberapa indikator lainnya.
Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, posisi dari price to earning ratio-nya minus di 3,81 kali, PSR-nya di 0,17 kali, PBV-nya di kisaran 1,16 kali, dan PCFR-nya di 1,46 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.